Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang kelima dari kitab Tauhid. Penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala berkata, Babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Inilah bab yang kelima. Setelah pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan bahwasannya itulah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling wajib dipelajari dan kewajiban yang terbesar. Sebagaimana kita sudah pelajari juga keutamaan-keutamaannya yang sangat banyak. Demikian pula sebaliknya kita telah mengetahui tentang bahaya kesyirikan. Oleh karena itu, apabila kita sudah paham pentingnya tauhid dan bahaya syirik, maka sudah sepatutnya kita bersemangat di dalam mempelajari tauhid dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan ingat, kita masih punya tugas yang lain, yaitu mendakwahkan tauhid. Jadi ini adalah salah satu tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendakwahkan yang dahulu didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu kebanggaan umat Islam, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagai umat terbaik. Kenapa jemaah sekalian? Karena di pundak kita ada tugas terbaik, yaitu tugasnya orang-orang yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul yang lainnya, yaitu tugas berdakwah, menyampaikan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dan setinggi-tingginya perbuatan ma'ruf, sebesar-besarnya perbuatan kebaikan adalah tauhid. Sebaliknya, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Maka inilah keistimewaan umat Islam apabila mereka mau melanjutkan tugas-tugasnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, beliau menyebutkan satu bab khusus yang menjelaskan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, qala rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Dan maha suci Allah, serta aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Surat Yusuf ayat 108. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah jalan kebenaran, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, barang siapa yang belum berdakwah, maka dia belum patut dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tegas di dalam ayat ini dikatakan, inilah jalanku. Maka siapa yang belum berdakwah, berarti dia belum mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berdakwah adalah satu usaha untuk merealisasikan ittiba, peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kita beriman Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka kita pun berusaha meneladani beliau. Maka ayat ini menegaskan, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus berdakwah, mengikuti jalan beliau, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Seseorang itu tidaklah dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki sebelum dia mengambil tugas dan mewariskan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, ternyata dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dakwah. Bukan sembarang dakwah. Bukanlah dakwah yang hanya bermodal semangat saja, semangat mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah dakwah yang dibangun di atas dua pilar. Dua pilar utama. Barang siapa tidak memiliki dua pilar ini, maka dakwahnya akan hancur, dakwahnya akan rusak. Yang pertama jemaah sekalian, keikhlasan. Inilah pilar utama di dalam dakwah, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di sini, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada pribadi, bukan kepada golongan, tetapi kepada Allah, kepada Islam. Inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih dari ambisi-ambisi pribadi. Tidak ada sedikit pun keinginan-keinginan untuk ditinggikan, apalagi untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak ada keinginan-keinginan untuk membesarkan kelompok. Tidak ada keinginan-keinginan untuk menjadikan kaum muslimin berkelompok-kelompok. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah, ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Dan di akhir ayat ditegaskan lagi, Maha suci Allah.
Maha suci Allah, artinya Allah suci dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan orang yang memiliki niat yang rusak, itu bagian dari kesyirikan. Bagaimana insyaallah nanti akan datang bab-bab yang menjelaskan kesyirikan-kesyirikan di dalam niat. Dan ditegaskan lagi di akhir ayat, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, termasuk di dalam niat. Iya. Jadi ini pilar dakwah yang pertama. Kemudian pilar dakwah yang kedua adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah, ala basiratin, di atas basirah. Basirah ini kata Imam Nawawi rahimahullah, a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi. Artinya sampai disitulah kita dituntut untuk menuntut ilmu. Dalam satu permasalahan yang akan kita dakwahkan, maka kita dituntut untuk memahaminya dengan baik sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Maka inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang dakwah, tetapi kata Allah, ala basirah. Kemudian Allah tegaskan lagi, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, berdasarkan ilmu. Artinya jemaah sekalian, walaupun seseorang sudah berdakwah, tetapi dakwahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu, pada hakikatnya dia belum meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, bukan sembarang berdakwah. Iya. Di atas ilmu jamaah sekalian. Dan ulama menjelaskan, ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Kita harus pastikan terlebih dahulu, apa yang akan kita sampaikan itu adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya ilmu. Kalau kita menyampaikan selain daripada itu, maka itu artinya kita bukan mendakwahkan kebaikan, tetapi menyesatkan. Hati-hati jemaah sekalian. Ada orang mengira dia sedang berdakwah, mengajak manusia kepada jalan petunjuk, mengajak manusia masuk surga. Tapi pada hakikatnya yang terjadi sebaliknya. Dia malah menyesatkan manusia dan mengajak manusia ke neraka jahanam. Dan ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Du'atun ila abwabi jahannam, faman ajabuhum qadhafuhum fiha. Akan datang nanti para dai-dai, orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Maka siapa yang mengikuti seruan mereka, dia akan terjerumus di dalam neraka jahanam. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang dia sampaikan adalah kesesatan, bukan ilmu. Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dhalika waswasatus syaitan. Kata beliau, ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulullah dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu adalah bisikan-bisikan setan. Itu namanya ilmu. Menyampaikan dalil Al-Quran, menyampaikan dalil Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha memahami sesuai pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 73 pemahaman, 73 bentuk di dalam memahami ayat dan dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengingatkan, kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku
dan para sahabatku. Itulah golongan yang selamat. Itulah cara memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau diistilahkan para ulama dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disinilah pentingnya menuntut ilmu. Kita harus pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan dalil. Dan jemaah sekalian, sangat berbahaya sekali kalau kita berbicara agama, kalau kita menyampaikan ajaran agama tetapi tidak berdasarkan dalil. Kita berani mengatakan ini halal, padahal kita belum tahu ilmunya. Kita berani mengatakan ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, padahal kita belum tahu ilmunya. Jamaah sekalian, inilah sesungguhnya sebab terjadinya berbagai macam kesesatan. Karena adanya orang-orang yang berani berbicara tanpa ilmu, sehingga amalan-amalan yang menyimpang, yang tidak berdasarkan dalil, bahkan sampai pada tingkatan kesyirikan, malah mereka anggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, orang yang berbicara agama tanpa ilmu itu berstatus sebagai pendusta, walaupun dia tidak bermaksud berdusta. Walaupun dia tidak bermaksud berdusta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun." Janganlah kamu mengatakan dengan apa yang diucapkan oleh lisan-lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk kamu membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, maka mereka tidak akan beruntung. Jadi jemaah sekalian, orang yang berani mengatakan ini halal dan ini haram, padahal dia belum tahu dalilnya, belum tahu ilmunya, maka dia adalah seorang pendusta, walaupun dia tidak bermaksud berdusta. Man qala fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadzibun wa iyata'ammadil kadzib. Dikatakan para ulama, siapa yang mengatakan tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia pendusta meskipun dia tidak bermaksud berdusta. Demikian pula orang yang berani menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis, padahal dia belum yakin ini benar enggak ucapan Nabi, ini benar enggak perbuatan Nabi, tetapi dia dengan mudahnya mengatakan Nabi bersabda, Nabi melakukan ini dan itu, padahal dia belum yakin. Jemaah sekalian, dia belum yakin tapi dia menyampaikan Nabi bersabda, maka dia sudah tergolong pendusta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih meragukan kedustaannya, dia belum jelas, tetapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu pendusta. Apalagi kalau sudah jelas-jelas dia tahu ini sebenarnya hadis palsu, tapi walaupun dia punya tujuan yang baik. Jamaah sekalian, tidak jarang munculnya hadis-hadis palsu itu dari orang-orang bodoh, tapi dia punya niat baik. Dia ingin memotivasi orang beribadah. Misalkan dia ingin orang rajin baca Al-Quran, maka dia buatlah hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca ayat ini, membaca ayat itu, dan seterusnya. Ini salah satu sebab munculnya hadis-hadis palsu. Adanya orang-orang yang sebenarnya dia punya niat baik, dia ingin manusia rajin beribadah, tapi dia menempuh cara yang salah. Dia menciptakan hadis-hadis palsu. Siapa yang sudah tahu itu hadis palsu, tapi tetap saja dia sampaikan Nabi bersabda, maka Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi jamaah sekalian, dia bukannya dapat kebaikan, malah mendapatkan hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, kalau kita menerima satu hadis, apalagi di masa ini, Allah berikan kita kemudahan. Dapat satu hadis, satu ayat, kita bisa broadcast langsung ke banyak orang.
Maka jemaah sekalian harus selektif, hati-hati. Perhatikan dulu, ini hadis sahih atau tidak. Kalaupun hadisnya sahih, lihat seperti apa dia menerangkan, bagaimana keterangannya. Apakah dia merujuk kepada ulama ahli hadis atau hanya kepada pemahamannya sendiri. Jadi demikian jemaah sekalian, yang kita sampaikan harus kita pastikan berdasarkan ilmu. Kalau kita tahu satu ilmu, sampaikan. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat, tapi betul-betul ayat, betul-betul ilmu. Jangan menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui. Kalau kita belum tahu, walaupun kita ditanya, walaupun kita sudah terlanjur dipandang sebagai seorang ustadz misalkan, seorang dai, seorang yang banyak tahu hukum agama, tapi kalau kita kebetulan gak tahu jamaah sekalian satu permasalahan, jangan berani-berani kita berbicara, jangan berani-berani kita menjawab. Biarkan saja orang mengatakan ternyata kita masih bodoh, ternyata kita belum banyak tahu, biarkan. Daripada kita sok tahu, dosanya sangat besar. Iya. Imam Malik rahimahullahu taala pernah didatangi seseorang dari satu negeri yang sangat jauh. Jauh-jauh dia datang ke Madinah untuk bertanya. Kurang lebih 40-an pertanyaan dia sampaikan. Imam Malik hanya menjawab 4 pertanyaan. Selainnya beliau mengatakan Allahu alam, Allah yang lebih tahu, saya enggak tahu. Orang itu sempat protes. Wahai imam, saya ini jauh-jauh diutus oleh kaum saya untuk bertanya kepadamu. Kok jawabannya kebanyakan saya enggak tahu? Kata Imam Malik, kamu pulang sampaikan kepada mereka Malik tidak tahu. Sudah selesai. Ya. Demikian jemaah sekalian, karena kita harus hati-hati berbicara agama. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, kalau tahu kita jawab. Iya. Jadi ini ilmu yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita berdakwah. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tentang bagaimana cara kita menyampaikan dakwah. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah. InsyaAllah ta'ala dalil-dalil yang berikutnya akan menjelaskan tentang 2 macam ilmu ini. Ilmu tentang menyampaikan dakwah dan ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan dakwah. Tetapi secara garis besar Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam surat An-Nahl bagaimana cara menyampaikan dakwah dan bagaimana kondisi orang yang didakwahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu, ajaklah kepada Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah perintahkan kita berdakwah dengan menggunakan 3 metode. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 3 metode ini adalah 3 cara menyampaikan untuk menghadapi 3 jenis orang. Jadi jangan kita samaratakan orang menggunakan 3 metode ini. 3 metode yang disebutkan dalam ayat ini adalah untuk menghadapi 3 jenis manusia. Pertama, kita sampaikan dengan hikmah. Hikmah di sini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kita sampaikan dengan kelembutan dan dengan dalil-dalil. Kepada siapa kita sampaikan? Kepada orang yang suka, cinta dengan kebenaran, senang menuntut ilmu. Tatkala dia menerima apa yang kita sampaikan, dia menerima dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik yang dimaksudkan di sini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah at-targhib wa tarhib. Berikan motivasi dan ancaman. Maksudnya kita sampaikan kepadanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi motivasi surga dan ancaman neraka. Kepada siapa ini? Kepada orang yang memang butuh diperingatkan. Ketika dia mendengarkan apa yang kita sampaikan, dia enggak langsung nerima. Ya. Kadang dia masih menolak sedikit. Maka orang seperti ini, di samping kita sampaikan, kita juga harus beri motivasi kepadanya.
Dan kita kadang-kadang perlu mengancam dia, hati-hati kamu. Kalau kamu meninggalkan apa yang Allah perintahkan ini, ancamannya sangat berat, azabnya sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya al-mau'izatul hasanah, targhib wa tarhib, berikan motivasi dan ancaman. Kemudian tingkatan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang terbaik. Kepada siapa ini? Ini enggak kepada semua orang. Kepada al-mu'anid, orang yang menentang dakwah. Disampaikan kepadanya kebenaran, dia menolak. Bukan hanya menolak, dia menentang. Ya. Maka yang seperti ini kata Allah, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi berdebat itu adalah alternatif terakhir sudah, ya. Metode yang terakhir kalau menghadapi orang yang keras kepala, ya. Dan pada asalnya berdebat itu tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi yang betul-betul sangat dibutuhkan, ya. Jadi debat itu pada asalnya bukan sesuatu yang terpuji. Kecuali kalau memang dibutuhkan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Terpaksa harus kita debat. Tetapi Allah mengingatkan kita, billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang terbaik. Seperti apa cara yang terbaik itu jamaah sekalian? Dengan kesantunan, dengan kelembutan, dengan ilmu. Bukan debat kusir, bukan debat untuk menang-menangan, bukan debat untuk menunjukkan kita punya ilmu, kita bisa mengalahkan dia. Bukan jamaah sekalian. Tetapi untuk mencari kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran dengan ilmu, ya. Sayang sekali kita melihat banyak orang berdebat, tapi debatnya debat kusir, ya, enggak jelas apa yang dia bicarakan, dan hanya sekedar untuk menang saja, ya. Sering kita lihat, terutama di medsos, di media-media sosial terjadi perdebatan, ya, tetapi tidak dibangun di atas dasar ilmu. Bahkan tidak jarang saling mengejek, saling menghina. Ini hanya akan membuat orang yang kita dakwahi itu semakin jauh dari kebenaran. Iya. Kalau kita mendebat dia disertai dengan penghinaan, dengan ejekan, apalagi sambil ditertawakan. Nah, subhanallah, ini yang banyak terjadi. Maka Allah memerintahkan kita, kalau perlu didebat, maka debatlah, namun billati hiya ahsan. Termasuk kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kepada orang kafir jamaah sekalian, apalagi kalau dia masih muslim. Iya. Dan debat itu jamaah sekalian maksudnya di sini cukup kita menyampaikan kebenaran. Kalau orangnya masih ngotot, masih menolak, sudah, enggak usah dilayani. Wa a'rid 'anil jahilin, kata Allah. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi berdebat itu bukan maksudnya kita melayani dia terus sampai kita menang, tidak jamaah sekalian. Cukup kita sampaikan kebenaran dan biarkan dia berfikir dan dia memahami dengan baik. Biarkan dia belajar. Kalau dia masih saja ngotot, masih berdebat, jangan dilayani. Iya. Jadi ini secara garis besar 3 metode dan 3 jenis orang yang kita hadapi di dalam berdakwah. Maka inilah 3 ilmu. Yang pertama ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan, yang kedua ilmu tentang cara menyampaikan, dan yang ketiga ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan. Ya. Jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah ulama menjelaskan di dalam ayat ini terkandung pelajaran tentang kebaikan tauhid, yaitu tauhid mensucikan seorang hamba dari perbuatan meremehkan Allah. Itu dipahami dari kalimat wasubhanallah, maha suci Allah. Artinya apa maha suci Allah? Kita sucikan Allah dari segala macam bentuk sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, ya,
penyamaan-penyamaan dengan makhluknya. Maka orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak ada manfaatnya orang berzikir subhanallah tapi dalam kesehariannya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini juga menunjukkan kepada kita jeleknya kesyirikan. Kesyirikan itu berarti celaan kepada Allah. Sebab orang yang menyekutukan Allah, dia tidak merealisasikan zikir subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Artinya dia sucikan dari tandingan-tandingan. Sebab orang yang mempersekutukan Allah berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk itu semulia apapun dia, tetap saja kalau dibandingkan dengan Allah, dia adalah hina. Dia adalah rendah. Bagaimana mungkin makhluk yang penuh dengan kekurangan, bahkan penuh dengan dosa-dosa, kadang tidak lepas dari urusan-urusan kotoran dan najis, kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebuah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, ada pelajaran besar bagi kita. Wajibnya menjauhi kesyirikan dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini maksud bagian akhir ayat. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Artinya, seorang muslim harus berlepas diri. Berlepas diri itu artinya membenci dan memusuhi perbuatan kesyirikan dan orang-orang musyrik. Dan orang yang berdakwah, dia harus lebih patut untuk dijadikan teladan. Jangan sampai dia sudah menyandang status sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, tapi dia tidak bisa dijadikan teladan untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan jemaah sekalian, betapa ini betul-betul terjadi. Orang yang sudah dianggap sebagai dai, dianggap ustadz, dianggap sebagai tokoh agama, tapi kemudian dia yang mengajarkan kepada kaum muslimin tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dia malah mendekati mereka, bermesraan dengan mereka, dan ternyata sangat disayangkan sekali kalau kepentingannya hanya sekedar duniawi belaka, kepentingannya politik, kepentingannya kekuasaan. Subhanallah. Padahal Allah menyatakan wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Artinya beliau diperintahkan berlepas diri, membenci dan memusuhi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu semua orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa jemaah sekalian? Kalau orang kafir itu baik kepada kita, tetapi di sisi lain dia perbuatannya adalah merendahkan Allah. Kenapa? Karena dia samakan Allah dengan makhluk. Apalagi kalau jelas-jelas dia mengatakan Allah memiliki anak. Andai seseorang baik kepada kita, tapi dia juga mencaci maki orang tua kita, kita enggak mungkin senang kepada dia, enggak mungkin kita cinta kepada dia. Dia baik kepada kita, dia baik kepada kita, dia suka ngasih, dia suka memberi hadiah. Tapi di sisi lain dia mencaci maki kedua orang tua kita, tentu kita akan marah kepadanya. Maka jemaah sekalian, seharusnya kita lebih marah lagi terhadap orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, terhadap orang yang merendahkan Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi jelas-jelas dia mengatakan Allah memiliki anak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Bagaimana mungkin seorang muslim berkasih sayang dan bermesraan dengan mereka dan membantu mereka untuk menguasai kaum muslimin? Gak mungkin jemaah sekalian, kalau seseorang itu betul-betul memahami tauhid dengan benar. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Satu lagi jemaah sekalian, ada hal yang sangat penting terlewatkan tadi. Kata para ulama kita, kenapa dalam ayat ini dijelaskan dua pilar utama di dalam berdakwah, yaitu ikhlas dan ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wah adamul ikhlas wa adamul ilm. Karena kebanyakan yang merusak dakwah adalah dua kemungkinan, tidak ikhlas dan tidak ada ilmu. Ada orang punya ilmu tapi tidak ikhlas, dakwahnya penuh dengan ambisi-ambisi dan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, rusak dakwahnya. Ada pula orang yang ikhlas, semangat berdakwah tapi tidak punya ilmu, maka dia merusak tapi dia sangka sedang berbuat perbaikan. Jadi inilah dua hal yang paling banyak merusak dakwah. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa, Pak? Kurang kedengaran, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berdakwah dengan hadis yang masih khilaf gitu, masih baik. Apakah itu juga berdusta atau bagaimana? Iya. Apabila kita yakin hadis tersebut sahih, maka barulah boleh kita sampaikan. Tapi kalau kita masih ragu akan kesahihan hadis tersebut, tidak patut kita sampaikan. Walaupun ulama berbeda pendapat, dan itu sering terjadi. Ulama ahli hadis sama dengan ahli fikih. Ulama ahli hadis pun sering berbeda pendapat. Ada yang menyatakan hadis ini sahih sesuai dengan penelitiannya, ada yang menyatakan hadis ini dhaif sesuai dengan penelitiannya. Maka kalau kita sudah yakin terhadap satu pendapat, setelah kita pelajari, oh ini yang lebih kuat, yang mensahihkan misalkan, yang menyatakan sahih itu pendapat yang lebih kuat, boleh kita sampaikan hadis tersebut. Tapi setelah kita pelajari, ternyata pendapat yang lebih kuat adalah yang melemahkan hadis tersebut, maka tidak boleh kita sampaikan. Jadi kembali kepada kita, ya. Maka disinilah kita pentingnya berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk menuntut ilmu sampai kita yakin apa yang akan kita sampaikan benar-benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ragu, saya belum bisa mengunggulkan pendapat mana yang benar, ini hadis sahih atau tidak, maka jangan kita sampaikan. Jangan kita sampaikan, ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, dan ilmu syubhat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berdasarkan dalil Al-Quran
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, yang kita pelajari dan kita amalkan serta kita sampaikan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Iya. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, sebaliknya, walaupun itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak amalkan, maka itu termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita. Artinya kita sendiri yang tidak memanfaatkannya. Dan itu kata para ulama lebih jelek daripada kebodohan. Ya. Itu lebih besar dosanya dibanding kebodohan. Walaupun kebodohan di sini juga seperti yang sudah kita jelaskan, dirinci para ulama. Bodoh karena apa? Kalau memang karena tidak mau belajar, maka ini lebih parah. Tapi ada orang yang sudah berusaha belajar, tapi ilmunya belum sampai di situ, sehingga dia belum mengamalkan. Ya. Maka itu lebih baik dibandingkan orang yang sudah tahu ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkan. Jadi itu bisa termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya benar, tapi dia tidak mengamalkannya. Iya. Adapun yang dimaksud dengan syubhat, syubhat sebenarnya enggak patut disebut sebagai ilmu. Syubhat itu artinya pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi kalau kita dengarkan seakan-akan itu benar, ya. Atau berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, di dalam ayat yang sudah kita bahas, surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Apa yang dimaksud jalan itu jemaah sekalian? Tidak lain, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah adalah al-bid'u wasyubuhat, mengada-ada dalam agama, dan syubhat-syubhat, yaitu pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil tapi kedengarannya seperti benar. Maka inilah yang namanya syubhat, sehingga banyak orang tertipu, ya, mendengarkan satu pendapat enggak berdasarkan dalil, namun kedengarannya seperti benar. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita mendalami ilmu agama, sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam kesesatan dengan berbagai macam syubhat. Ya. Kadang berdasarkan dalil tapi dipahami dengan pemahaman yang salah. Ya. Insyaallah taala nanti di dalam pembahasan kitab tauhid ini ada banyak contoh pendapat-pendapat yang kelihatannya berdasarkan dalil tapi dipahami dengan pemahaman yang tidak benar, tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dimaksud dengan syubhat. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Fadhal. Tadi ada 3 cara berdakwah kamu dengan hikmah, kedua dengan nasihat yang baik, ketiga dengan cara yang terbaik. Kalau dengan orang tua, apapun keadaannya, apakah bisa digunakan metodenya atau dengan cara yang sama? Kepada orang tua. Iya. Sama. Termasuk kepada orang tua bisa dengan metode ini. Ya. Bisa dengan metode ini. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam
itu mendebat ayahnya, ya kan? Mendebat ayahnya, termasuk ketika beliau mengatakan ketika melihat bintang, ini Tuhanku. Itu bukan maksudnya beliau menuhankan dia, bukan. Tapi dalam rangka mendebat mereka, bapaknya dan kaumnya. Iya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat dengan cara yang terbaik, bukan dengan kalimat-kalimat yang kasar, bukan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan posisinya lebih tinggi daripada orang tuanya. Tidak, jemaah sekalian. Tapi dengan kelembutan, dengan bahasa yang kita pilih yang paling halus tatkala berbicara dengan orang tua kita. Iya. Jadi walaupun debat, tapi debat dengan cara yang terbaik. Ketika bintang itu menghilang, Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka yang hilang, berarti ini bukan Tuhanku. Kemudian muncul bulan, kemudian matahari. Maka itu adalah dalam konteks Nabi Ibrahim mendebat mereka. Ya, itu seperti ada orang yang lagi menyembah patung, kemudian kita datang kepadanya, lalu kita bilang kepada dia, ini Tuhan saya. Kemudian kita banting patung itu, ya, sampai hancur. Oh, ternyata ini bukan Tuhan saya. Ya. Paham ya? Jadi bukan maksudnya Nabi Ibrahim menuhankan matahari, bulan dan bintang, bukan. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tidak pernah mempersekutukan Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat ayahnya sendiri dan kaumnya, tetapi debat dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi sama saja. Walaupun kepada orang tua kita gunakan metode hikmah, nasihat yang baik dan debat, tapi semuanya dilakukan dengan cara yang terbaik. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menerima, kita biasanya kalau menerima suatu pertanyaan itu kan kadang-kadang kita menjawabnya karena berdasarkan kita sudah mendengarnya dari pengajian. Namun kita kan kadang-kadang tidak hafal hadisnya maupun firmannya gitu. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Apakah kita tidak jawab atau harus kita jawab? Yang kedua, pertanyaannya, kita kan sering kadang-kadang dalam suatu jamaah masjid itu, ya mungkin mereka melihat kita rajin ngaji misalnya, kemudian kita itu disuruh kultum misalnya. Nah, kita kan ambil reference. Apakah boleh itu kita ambil reference dari apa yang kita baca? Nah, kita katakan bahwa ini referensinya dari sini, ya katakan 7 menit itu kan cepat. Apakah boleh itu kita menyampaikan sesuai dengan buku yang ada? Tapi kita ini bukan ustaz gitu kan. Itu apakah boleh? Di 2 pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila kita ditanya tentang sesuatu yang kita sudah memahaminya, kita sudah paham, kita sudah yakin hukumnya, apakah itu hukumnya benar atau salah, walaupun kita tidak hafal dalilnya, maka boleh kita menyampaikan. Ya. Sekedar kita mengatakan itu boleh atau itu tidak boleh. Ya. Tidak masalah insyaallah taala, walaupun kita belum menghafal dalilnya, tapi kita yakin. Tapi kita yakin dalilnya ada. Dalilnya ada. Cuman kita belum hafal saja gitu. Ya. Atau kita hafal secara makna saja. Tidak menghafalnya secara lafaz persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sampaikan secara makna. Ya. Hal ini dibolehkan. Ya. Yang terlarang adalah kalau kita nggak punya ilmunya sama sekali. Ya.
Jadi kalau kita yakin ini benar, ya, kita sampaikan walaupun kita belum hafal dalilnya, tidak apa-apa insyaallah taala. Ya, yang penting yakin itu benar-benar berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Ya. Makanya disinilah pentingnya kita berusaha menghafal dalil-dalil agar supaya kita lebih mudah menyampaikan. Dan juga kadang orang itu dia nggak yakin, ya, nggak yakin kalau belum mendengar dalilnya. Atau paling tidak kita hafal nomor suratnya kalau itu dari Al-Quran. Kemudian kalau belum kita hafal, ya kita buka, kita hafal nomor suratnya, dan maka kita buka Al-Quran untuk lebih meyakinkan. Karena ada orang-orang yang dia belum begitu percaya, maka kita harus sampaikan dalilnya kepada orang seperti ini. Ya. Kemudian kita menyampaikan kultum dari sebuah buku. Ini sebenarnya bagus, tapi kita harus pastikan terlebih dahulu. Referensi kita adalah buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jangankan buku-buku sekarang jamaah sekalian, buku-buku tafsir Al-Quran yang sangat banyak, itu enggak semuanya dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sedikit orang-orang yang berpemahaman menyimpang, mereka juga menulis buku-buku tafsir Al-Quran. Maka mereka menafsirkan semau mereka, sesuai dengan pendapat kelompok mereka, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tergantung bukunya. Maka kita harus pastikan dulu buku yang kita baca bersumber dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dari para penulis yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti metode golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau buku-buku seperti ini, maka sangat bagus kita jadikan referensi. Iya. Tapi kalau itu buku-buku yang menyimpang, maka sangat berbahaya untuk kita menjadikannya sebagai referensi. Dan jangan sekali-kali kita berprinsip, enggak apa-apalah saya baca buku ini, saya akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah sekalian, itu prinsip salah besar. Iya. Sebab walaupun kita mampu membedakan yang benar dan yang salah, bisa saja kita membaca yang salah dan kita terpengaruh. Kenapa jamaah sekalian? Karena hati itu lemah. Hati itu lemah. Iya. Hati kita ini makanya dinamakan hati karena dia lemah. Qalbun. Qalbun itu artinya yang selalu berbolak-balik. Kadang ke sini, kadang ke situ. Itulah hati kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jadi walaupun kita bisa membedakan ini benar, ini salah, bisa saja kita mengikuti yang salah. Kenapa? Karena lemahnya hati kita. Belum lagi kalau syubhatnya begitu kuat. Ya. Kata Imam Zahabi rahimahullah, aktsaru a'immatis salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Kebanyakan ulama salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengingatkan umat, jangan mau mendengarkan, jangan mau membaca ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini ulama dahulu yang ilmunya luar biasa, tapi mereka takut mendengarkan dan membaca buku-buku yang menyimpang. Maka kalau kita tidak takut, itu namanya kita sombong, ya. Kalau para ulama dulu saja takut, kenapa kita tidak takut? Subhanallah. Apalagi kenyataannya, kalau kita belum mampu membedakan ini yang benar dan ini yang salah. Ya, siapa yang menjamin kita sudah mampu membedakan semua yang benar yang ada dalam buku itu dan semua yang salah? Ya, kecuali kita sudah mungkin hafal ratusan ribu hadis, ya, hafal Al-Quran dan sudah membaca penjelasan-penjelasan ulama, ya, terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya. Kalau kondisi kita masih kurang sekali dalam menuntut ilmu, maka kita harus memilih
buku-buku yang sudah kita kenali ditulis oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka ini adalah hal yang sangat bagus. Kita dapati misalkan karya-karya Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, ulama-ulama besar ahlus sunnah di masa ini. Kemudian kita sampaikan tidak keluar dari buku tersebut. Iya. Maka ini adalah hal yang sangat bagus. Wallahu a'lam. Fadhal akhi. Mungkin yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz mengenai ada sebagian ikhwah yang mengatakan janganlah mengambil ilmu dari Ustaz Fulan karena Ustaz Fulan tidak jelas bergurunya di mana dan bisa dikatakan nasab keilmuannya enggak jelas. Iya. Pertama, kita melarang orang menuntut ilmu dari seseorang hanyalah apabila kita sudah memiliki dua ilmu tentang orang tersebut. Satu, kita tahu jelas dia memiliki kesesatan yang berat, kesalahan yang berat yang tidak bisa ditolerir di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Contohnya apa? Misalkan dia mengikuti pemahaman Syiah, atau dia mengikuti pemahaman Khawarij, atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang lainnya. Kita tahu kenyataannya demikian. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita memiliki ilmu tentang penyimpangan tersebut. Bagaimana mungkin kita mengatakan orang itu berpaham Syiah, sementara tentang Syiah kita nggak paham? Jadi, kalau seseorang punya dua ilmu ini, baru dia boleh melarang seseorang untuk belajar dari si fulan. Ya. Dan itu bagian dari nasihat. Kalau kita biarkan saudara kita datang kepada orang yang mengajarkan kesesatan, itu namanya kita nggak sayang kepada saudara kita. Kita biarkan dia tersesat. Jamaah sekalian, apa orang-orang anak-anak muda itu yang melakukan aksi bom bunuh diri, tiba-tiba saja dia melakukan seperti itu? Tidak, jamaah sekalian. Dia ketemu dulu dengan seorang ustadz. Dia ketemu dulu dengan seorang dai yang mengajarkan kepada dia pemahaman itu. Maka itu harus kita larang. Hati-hati kamu. Jangan bermajelis dengan dia. Jangan mendengarkan kajiannya. Nanti kamu jadi teroris. Itu kalau kita sudah jelas tahu orang itu berpemahaman teror. Orang itu berpemahaman teroris. Dan kita mengerti hakikat terorisme itu apa. Ya. Jadi itu bagian dari nasihat jamaah sekalian. Betapa banyak saudara-saudara kita tadinya dia seorang ahlus sunnah, kemudian dia bergaul dengan orang Syiah, berguru kepada orang-orang Syiah, enggak lama dia jadi Syiah. Maka penting kita menasihati. Penting kita menasihati. Iya. Adapun kalau alasannya tidak jelas berguru di mana, ya, atau belum tahu nasab keilmuannya, ini adalah perkara yang tidak mutlak. Tidak mutlak. Ya, sebab ketidaktahuan kita tentang orang tersebut bukan menunjukkan dia enggak punya guru. Ya. Dan juga bukan satu kepastian bahwa dia berpemahaman sesat. Ya. Jadi itu belum bisa dijadikan sebagai patokan. Belum bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, tapi patokan utamanya adalah apakah dia berpemahaman benar atau berpemahaman menyimpang. Itu yang menjadi patokan utama. Karena tidak kenalnya kita kepada seseorang, tidak tahu guru-gurunya, bukan berarti dia enggak punya guru. Ya. Jadi kalau kita belum kenal orang tersebut, minimalnya kita diam. Ya. Walaupun kita tidak merekomendasi, tapi nggak bisa juga kita melarang. Kita pelajari dulu hakikat orang tersebut. Jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah kita kemudian melarang orang menuntut ilmu. Karena jamaah sekalian,
kita melarang orang menghadiri majelis ilmu, itu sama saja menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, dia hadiri majelis ilmu, dia dengarkan akidah yang benar, dia dengarkan pemahaman yang benar, dia dengarkan amal-amal soleh, dan dia amalkan. Kalau kita menghalangi dia, sama saja kita menghalangi dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang belum kita kenali, maka minimalnya kita tawakuf, diam, tidak berkomentar apa-apa, ya, sambil kita pelajari. Kalau kita yakin dia seorang ahlus sunnah, dia berpemahaman yang benar, maka kita rekomendasikan, kita beri nasihat saudara-saudara kita untuk belajar kepadanya. Ya. Tapi kalau kita belum tahu, maka kita diam. Dan kalau kita sudah tahu ternyata dia punya penyimpangan yang berat, yang tidak bisa ditolerir di dalam ahlus sunnah, dan bisa memberikan pengaruh kepada orang yang belajar kepadanya, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Gak boleh kita diam. Ya. Kalau kita diam, kata para ulama, seperti setan yang bisu. Ya. Gak boleh kita diam kalau saudara kita pergi belajar kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan. Iya. Barangkali demikian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.